memerdekakan budak. Jika budaknya tersebut dimerdekakan dan kemudian meninggal dunia. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Harus kita pahami betul karena nanti kita akan selalu bertemu dengan ahli waris ini. Sehingga dengan paham ini maka kita akan paham juga dengan pembagiannya. Nah, seperti itu. Nah, dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan, total kesemuanya adalah ada 25 ahli waris. 25 ahli waris ini kemudian dibagi menjadi 3. Ya. Di pembagian ahli waris di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok ahli waris bil fardhi, ahli waris ashabah, ahli waris yang kadang bisa keduanya, bisa bil fardhi, bisa ashabah. Apa yang dimaksud dengan ahli waris bil fardhi di sini? Ahli waris bil fardhi itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Artinya sudah jelas. Ketentuan pembagiannya itu sudah jelas. Dan sudah dijelaskan oleh syariat. Sedangkan ashabah ini bagiannya ya masih tidak ditentukan. Nah, seperti itu. Sehingga mendapatkan sisa. Siapa saja ahli waris bil fardhi? Ahli waris bil fardhi itu adalah suami, saudara seibu, dan semua ahli waris perempuan kecuali mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan. Jadi gampang kita mengingat ya bahwa semua ahli waris perempuan itu kecuali mu'tiqah sudah ada ketentuannya, termasuk ahli waris bil fardhi. Dari ahli waris laki-laki yang ada ketentuannya adalah suami dan saudara seibu. Sedangkan ashabah, yang masuk ashabah di sini adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Jadi gampang kita mengingat dan menghafal ya. Yang penting semua ahli waris laki-laki itu sudah ashabah kecuali suami dan saudara seibu. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris yang kadang bisa bil fardhi dan kadang bisa ashabah. Jadi dengan kasus-kasus tertentu ini bisa bil fardhi dan kadang bisa ashabah. Siapa saja? Mereka adalah bapak, kakek yang dimaksud adalah kakek dari bapak, kemudian saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Jadi ini kadang ini bisa bil fardhi dan kadang bisa ashabah, sebagaimana nanti yang akan kita ketahui bersama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang ketentuan untuk ahli waris bil fardhi. Karena tadi ada ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Berapa saja ketentuannya? Berbicara ketentuan itu, di dalam Al-Quran, ketentuan itu hanya ada 6. Ketentuan itu disebut dengan furudul muqaddarah. Bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi hanya ada 6, yaitu adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Kemudian, siapa saja yang dapat bagian setengah? Yang dapat bagian setengah itu hanya 5 orang, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari sebapak. Jadi ini harus dihafal ya, untuk mempermudah menentukan pembagian-pembagian ahli waris. Kemudian yang mendapatkan bagian seperempat itu adalah 2 orang, yaitu suami dan istri. Jadi ini sama-sama punya kemungkinan mendapatkan bagian seperempat. Kemudian yang mendapatkan bagian seperdelapan itu adalah istri. Ya, istri bisa mendapatkan bagian seperdelapan. Kemudian yang mendapatkan bagian 2/3 ini adalah anak perempuan ini. 2 anak perempuan ini ya. 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 2 saudari kandung, 4 2 saudari sebapak.
Jadi ini terdiri dari 2 orang atau lebih ya. Yang tadi di sini dapat bagian setengah itu, udah mulai dari anak perempuan sampai saudari sebapak, mulai dari angka 2 sampai angka 5 ini bisa mendapatkan bagian 2/3 dengan catatan terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian yang mendapatkan bagian sepertiga itu adalah ibu. Saudara atau saudari seibu, kemudian kakek dalam masalah-masalah tertentu. Kemudian yang mendapatkan bagian 1/6 ada 7 orang, yaitu adalah bapak, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari sebapak. Yang ketujuh adalah saudara atau saudari seibu. Jadi mudah ya, sederhana sekali. Jadi sebetulnya tidak rumit untuk kita menghafal dari huruf yang 6 ini. Dan masing-masing 6 ini yang mendapatkan itu cuma hanya segelintir orang ini, sehingga mudah bagi kita sebenarnya untuk menghafal. Jadi silahkan untuk dihafal untuk mempermudah dan menentukan pembagian harta warisan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih detailnya dari tadi, maka kita bisa melihat ketentuan-ketentuan ini dan persyaratannya. Ya, suami misalnya, suami ini bisa mendapatkan bagian setengah. Ketentuan pembagiannya bisa setengah, bisa 1/4. Suami bisa mendapatkan setengah jika istri punya far'ul waris. Maaf, ini kebalik ya, kebalik. Jadi